Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Nursingpedia. Apa kabar teman-teman perawat? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Baik, kembali pada kesempatan kali ini kita akan latihan soal kompetensi teknis perawat dalam menghadapi seleksi P3K perawat tahun 2022. Bagi teman-teman yang baru saja gabung di channel ini, silahkan subscribe dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video dari channel ini. Baiklah, langsung saja kita ke soal pertama. Seorang pasien 45 tahun dengan gagal ginjal akut dirawat di rumah sakit. Pasien terpasang oropharyngeal tube GCS11, terdengar suara gargling dan tampak sekret keluar dari mulut pasien. Perawat sedang melakukan suction saat perawat melakukan penghisapan pertama dengan lembut dan perlahan secara rotasi kurang dari 15 detik, nilai saturasi oksigen pasien 94%, nadi 110 kali per menit, respirasi 23 kali per menit, dan sekret masih saja keluar. Apakah tindakan yang tepat dilakukan oleh perawat? A. Melakukan hiperoksigenasi dan melanjutkan suction. B. Melakukan penghisapan pada mulut dan lidah. C. Mengganti tekanan suction menjadi 70 mm Hg. D. Menghentikan penghisapan. Atau E. Mengistirahatkan 20-30 detik tanpa melakukan hiperoksigenasi. Kita bahas soal nomor 1. Tindakan suction memungkinkan untuk terjadi hipoksemia sesaat yang ditandai dengan penurunan saturasi oksigen. Oleh karena itu, tindakan yang tepat pada kasus tersebut adalah melakukan hiperoksigenasi dan melanjutkan suction. Hiperoksigenasi adalah teknik terbaik untuk menghindari hipoksemia akibat penghisapan dan harus digunakan pada semua prosedur suction. Dalam prosedur suction, harus menerapkan prinsip asianotik, salah satunya oksigenasi 100% sebelum dan sesudah tindakan. Maka jawaban yang tepat untuk nomor 1 adalah A. Melakukan hiperoksigenasi dan melanjutkan kembali suction. Soal berikutnya soal nomor 2. Seorang perempuan 26 tahun dirawat karena hepatitis A dengan keluhan lemas, mual, muntah 3 kali sehari, nyeri ulu hati, dan konjungtiva anemis. Sklera ikterik, mukosa bibir kering, akral teraba dingin, CRT 4 detik, turgor kulit lebih dari 1 detik, wajah pucat, anoreksia, dan urin output 50 cc per jam. Pertanyaannya adalah masalah keperawatan yang tepat pada kasus ini yaitu A. Perfusi perifer tidak efektif, B. Intoleransi aktivitas, C. Hipovolemia, D. Nausi, E. Defisit nutrisi. Untuk soal nomor 2 ini kita lihat dulu data fokusnya yaitu konjungtiva anemis, sklera ikterik, mukosa bibir kering, akral teraba dingin, CRT 4 detik, turgor kulit lebih dari 1 detik, dan wajah pucat. Maka dapat disimpulkan bahwa masalah keperawatan pada soal ini yaitu perfusi perifer tidak efektif. Perfusi perifer tidak efektif yaitu penurunan sirkulasi darah pada level kapiler yang dapat mengganggu metabolisme tubuh, yang ditandai dengan CRT lebih dari 3 detik, nadi perifer tidak teraba, akral dingin, sianosis, turgor kulit menurun. Beberapa kondisi klinis terkait salah satunya yaitu anemia. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 ini adalah A. Perfusi perifer tidak efektif. Soal berikutnya soal nomor 3. Seorang pasien 52 tahun dirawat di rumah sakit karena CHF dengan ventricle tachycardy. Setelah tim Code Blue melakukan CPR, tindakan defibrilasi, dan CPR kembali. Didapatkan hasil monitor EKG berupa sinus takikardi, namun nadi masih belum teraba. Tindakan selanjutnya adalah A. Hentikan CPR dan berikan ventilasi 10-12 kali per menit. B. Hentikan CPR dan pasang akses intravena. C. Lanjutkan CPR ditambah pemberian epinefrin 1 mg intravena.
D. Lanjutkan CPR diiringi pemberian tindakan defibrilasi. Atau E. Menghentikan CPR dan berikan posisi recovery. Untuk soal nomor 3 ini kita lihat dulu data fokusnya, yaitu hasil monitor EKG berupa sinus takikardi namun nadi masih belum teraba. Maka dapat disimpulkan bahwa kondisi pasien mengalami pulseless electrical activity atau PEA. PEA adalah keadaan yang ditandai dengan adanya aktivitas listrik jantung yang terekam pada monitor, tetapi tidak teraba adanya denyut nadi pada penderita. Tata laksana PEA sama dengan tata laksana asistol, yaitu pemberian CPR dengan diiringi pemberian epinefrin 1 mg intravena tiap 3-5 menit. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 adalah C. Lanjutkan CPR ditambah pemberian epinefrin 1 mg intravena. Kita beralih ke soal berikutnya, soal nomor 4. Seorang pasien 35 tahun dirawat dengan anoreksia nervosa. Pasien muntah lebih dari 6 kali sehari. Keluarga mengatakan pasien tidak mau makan sejak 1 bulan yang lalu dan sering mengkonsumsi pil diet. Tinggi badan pasien 153 cm, berat badan sebelumnya 55 kg dan saat ini 40 kg. Mata cekung dan konjungtiva anemis. Hb 9 gram per desiliter dan serum albumin 2,8 gram per desiliter. Pertanyaannya, masalah keperawatan yang tepat adalah A. Resiko perdarahan, B. Defisit nutrisi, C. Keletihan, D. Perfusi perifer tidak efektif, atau E. Nausi. Untuk soal nomor 4 ini kita lihat data fokusnya, yaitu pasien muntah lebih dari 6 kali sehari. Keluarga mengatakan pasien tidak mau makan sejak 1 bulan yang lalu. Tinggi badan pasien 153 cm, berat badan sebelumnya 55 kg dan saat ini 40 kg. Mata cekung dan konjungtiva anemis. Kadar Hb 9 dan serum albumin 2,8. Maka dapat disimpulkan masalah keperawatan pada pasien tersebut adalah defisit nutrisi. Defisit nutrisi yaitu asupan nutrisi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan metabolisme yang ditandai dengan adanya penurunan berat badan minimal 10%. Jadi dilihat di soal ada penurunan berat badan sekitar 15 kg. Itu melebihi 10% dari berat badan sebelumnya, yaitu 55 kg. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 adalah B, defisit nutrisi. Soal berikutnya, soal nomor 5. Seorang pasien 57 tahun dirawat di rumah sakit dengan hemiparese ekstremitas kanan. Perawat sedang melakukan latihan ROM aktif pada bahu pasien dengan gerakan abduksi. Gerakan abduksi yang sedang dilakukan pasien adalah A. Menurunkan lengan ke samping dan menyilang tubuh sejauh mungkin. B. Menaikkan lengan ke posisi samping ke atas kepala dengan telapak tangan jauh dari kepala. C. Dengan sikupleksi, memutar bahu dengan menggerakkan lengan sampai ibu jari menghadap ke dalam dan ke belakang. D. Dengan sikupleksi, menggerakkan lengan sampai ibu jari ke atas dan ke samping kepala. Atau E. Menggerakkan lengan dengan lingkaran penuh. Untuk soal-soal seperti ini setiap tahun selalu muncul ya teman-teman dalam ujian, baik itu SKB CPNS ataupun P3K perawat. Jadi bagi teman-teman harap pelajari abduksi, aduksi maupun yang lainnya. Baiklah, kita bahas untuk soal nomor 5 ini. Gerakan abduksi adalah menaikkan lengan ke posisi samping ke atas kepala dengan telapak lengan jauh dari kepala. Gerakan menjauhi dari garis tengah tubuh. Maka untuk soal nomor 5 ini jawaban yang tepat adalah B. Demikianlah pembahasan 5 soal kita pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman pejuang P3K perawat pada tahun ini. Tetap semangat belajar dan semoga teman-teman bisa lulus P3K tahun ini.
Demikianlah pembahasan dari saya. Terima kasih atas segala perhatian dari teman-teman semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.